Senator dari Partai Republik Lindsey Graham pada Minggu pagi menyebut Amerika Serikat harus melemahkan Iran lebih jauh. Ia menilai hal itu perlu dilakukan karena gencatan senjata yang tengah berjalan masih rapuh. Pernyataan ini muncul di saat Israel sedang berkoordinasi dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan dimulainya kembali serangan. Graham mengatakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sangat merugikan semua pihak dan semakin lama Amerika menunggu kesepakatan justru akan membuat Iran semakin kuat. Ia menambahkan apa yang telah dilakukan Presiden Trump dan militer Amerika Serikat sudah bagus. Hanya saja masih banyak target yang bisa disasar. I think the status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So, my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us. So what do you do next? You weaken them further. Yeah. Now, what President Trump has done has been amazing militarily. But there's still more targets to be had, and there's things we can do to hurt the energy infrastructure is their soft underbelly. If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. Kementerian Dalam Negeri Iran pada Sabtu waktu setempat mengajukan 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan HAM yang dilakukan Amerika dan Israel. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pelanggaran HAM itu diantaranya adalah insiden sekolah minap dan penghancuran warisan peradaban serta budaya Iran. Dirinya juga menambahkan dengan keterlibatan rakyat sipil, Iran telah mengamankan sesi khusus Dewan HAM PBB, di mana kejahatan yang terjadi di Iran selama masa perang dikutuk melalui pemungutan suara. شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه مینا یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخر دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی دردآور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها با Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa negaranya tidak membutuhkan bantuan cuma-cuma dari Tiongkok untuk menekan agar Iran membuka kembali Selat Hormuz. Trump melontarkan pernyataan tegas mengenai situasi di Selat Hormuz saat di pesawat kepresidenan dalam perjalanan pulang dari Beijing pada pekan lalu. Saat ditanya apakah Presiden Tiongkok Xi Jinping berkomitmen penuh untuk membantu menekan Iran, Trump menjawab secara lugas bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan komitmen tersebut. Menurutnya, kesepakatan gencatan senjata sebelumnya hanyalah bentuk penghormatan atas permintaan negara lain seperti Pakistan. I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, that's why we did the ceasefire. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga menegaskan bahwa Washington sama sekali tidak pernah meminta bantuan resmi kepada Beijing untuk menyelesaikan konflik dengan Teheran. Langkah ini menunjukkan sikap Amerika Serikat yang memilih untuk tetap independen tanpa harus berutang budi secara diplomatik pada rival geopolitik utamanya tersebut. He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help. But he raised the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand. Because, I mean, it's logical we would talk about it given how dominant that issue is. Our position is very clear. Iran cannot have a nuclear weapon. Iran merespons keras retorika Washington dan mengecam keras pendekatan Amerika Serikat.
Arakci menyebut bahwa pernyataan Amerika Serikat yang paling kontradiktif dan berlebihan justru menghambat jalur diplomasi. Menurutnya, semakin Barat mengancam Iran, maka semakin besar pula kegagalan yang akan mereka hadapi karena tidak ada solusi militer bagi krisis ini. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجه‌اش رو دیدن. Amerika Serikat menarik kapal induk terbesarnya dari Timur Tengah. Penarikan kapal induk ini dinilai pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta bukan semata perkara alutsista, tapi juga simbol mengurangi kekuatan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Berikut kami hadirkan cuplikan perbincangannya dari program Sapa Indonesia Malam. Oke, kalau saya dari perspektif intelijen, Mas Stanis, kalau memang tadi kata Mbak Angel, ini bukan kekosongan, melainkan di-replace dengan kapal-kapal yang lebih lebih proporsional untuk menjaga dalam tanda kutip laut Iran, dalam hal ini juga Selat Hormuz dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Tapi menurut Anda, apakah ini ada indikasi juga ancaman yang membuat Amerika Serikat memilih menarik asetnya di Timur Tengah, atau memang itu merupakan taktik saja dari Amerika Serikat? Ya, perang ini ternyata kan bukan sekedar alutsista ya. Ya. Kalau misalnya hanya persoalan alutsista, Amerika sudah menang jauh-jauh hari karena dari peringkat itu kan Amerika nomor 1, kemudian Iran nomor 15, Israel nomor 14, di bawah Israel sedikit Iran. Selisihnya jauh sekali antara 1 sampai 15. Harusnya kalau misalnya itu persoalan alutsista udah menang. Tapi saya melihat begini, satu persoalan teknis dulu, misalnya kapal induk itu ditarik, memang kapal induknya tidak bisa masuk Selat Hormuz, itu memang tidak memungkinkan untuk masuk, karena memang besarnya kapal induk itu sekitar 5 kali lapangan bola lah, itu sangat sulit untuk masuk Hormuz. Jadi dia hanya sebagai transit di luar, di bawah, mungkin di bawah pangkalan di Oman. Tapi kan Amerika juga punya pangkalan-pangkalan di wilayah Teluk, ada banyak ya, sehingga sebenarnya kapal induk itu diperlukan jika memang tidak ada tempat transit, tapi ketika di situ ada pangkalan-pangkalan juga tidak diperlukan. Jadi secara teknis sebenarnya Amerika siap-siap saja jika memang itu masalah teknis, mau pakai pangkalan, mau pakai kapal induk itu tidak masalah, mau ngirim yang tidak masalah. Tapi penarikan kapal induk di tengah-tengah situasi seperti ini kan menjadi simbol ya, menjadi simbol sebenarnya bahwa ini Amerika mengurangi kekuatan. Itu semua orang pasti akan melihat seperti itu. Ya. Apalagi ketika ada di replace, kecuali kalau misalnya dikirim 2 nih, ditarik 1, wah ini berarti menambah kekuatan. Tapi ini kan kita lihat ditarik saja 1 nih. Jadi tidak ada upaya untuk menunjukkan menambah kekuatan gitu loh. Walaupun sebenarnya Amerika siap-siap saja itu. Jadi ini perang bukan masalah alutsista sebenarnya, tapi ada masalah lain yang saya kira jauh mungkin dari internal dalam negeri, misalnya tekanan terkait budget. Kita tahu bahwa budgetnya sudah melebihi dari 400 berapa triliun menjadi 500 triliun, dan itu diprotes sama internal Amerika sehingga pada protes. Mungkin tekanan politik dan ekonomi di dalam negeri itu lebih kuat tekanannya daripada soal Iran terhadap Trump. Oke. Tapi bagaimana juga dari sisi Iran, ini melihat Iran dan aktor negara saingan seperti Tiongkok, Rusia, begitu, kemungkinan membaca pergerakan ini melalui lensa intelijen mereka kira-kira, Mas Stanis?
Iran tuh siap-siap saja menghadapi Amerika. Iran kan tidak pernah menyatakan akan mundur atau mengibarkan bendera putih, tidak pernah itu. Mereka siap, bahkan mereka sudah memamerkan rudalnya, mereka sudah membuka pendaftaran milisi, mereka siap menyambut misalnya nanti perang di Selat Hormuz atau mau pendaratan pantai, mau pakai linut, mereka siap gitu loh. Jadi sebenarnya mau ditambah 2, ditambah 1, Iran tidak menyatakan apa ketakutannya itu loh. Tapi ini kan menjadi tidak sehat sebenarnya ketika masing-masing negara, masing-masing pihak melakukan cyber war. Ini tidak sehat, terutama tidak sehat bagi dunia karena kita tidak membela Iran, kita tidak membela Amerika, kita membela perdamaian dan kemanusiaan itu loh. Kita kan menginginkan bahwa ini segera selesai, masing-masing ada kesadaran diri, kemudian menarik pasukannya tuh. Terutama bagi Amerika untuk menarik pasukannya, kan Iran menyatakan selama kami tidak diserang, kami juga tidak akan menyerang gitu loh. Tapi ini masalahnya adalah bagaimana Trump menarik pasukannya, exit strateginya tanpa mempermalukan dia. Ini yang menjadi masalah ini loh. Ini kan yang sekarang dihadapi Trump. Kalau misalnya hanya menarik saja tanpa menyatakan menang misalnya, dia akan diri oleh Kongres. Duit yang 500 triliun itu mana hasilnya gitu loh. Itu yang ditanyakan gitu loh. Nah ini kan menjadi kendala bagi Trump. Jadi mungkin strategi yang paling tepat ya tetap melakukan jeda perang tanpa batas waktu sambil tetap memelihara situasi mungkin situasi permusuhan lah atau apalah, tapi tetap dilakukan jeda. Atau Trump menyatakan bahwa kami telah selesai perang, kami telah menang, telah tidak ada lagi senjata nuklir di Iran, selesai. Oke. Indomie Nyemek Series, kolaborasi bareng Warmindo Legend. Auto nyemek dengan 12 sendok air rebusan. Mie nyemek Bangladesh